Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis qudsi ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat kezaliman atas dirinya. Tidak ada unsur kezaliman dalam ketetapannya, tidak ada kezaliman dalam setiap takdir-takdir yang Allah putuskan untuk makhluknya. Termasuk takdir menyebarnya virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang menghantui kita. Keadaan yang kita semua tidak menginginkan dan tidak mengharapkan ini tidak bisa dilepaskan daripada ketetapan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam ayat atau dalam surah Al-Insyirah, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Tidak ada kesulitan yang Allah tidak berikan jalan keluar. Tidak ada permasalahan kecuali Allah titipkan di balik permasalahan itu solusi. Bahkan Nabi katakan, sampai pada tingkat permasalahan dan kesulitan itu masuk ke dalam lubang semut, maka kemudahan dan jalan keluarnya juga masuk seiring dengan permasalahan itu masuk. Maka kaum muslimin yang berbahagia, keadaan ini dalam kacamata iman harus disikapi sebagai satu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya teguran untuk dua hal. Yang pertama, teguran karena ibadah kita belum sejalan dengan kemauan Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan belum sesuai dengan harapan, belum sejalan dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita yang beribadah sekedar untuk menggugurkan kewajiban, sekedar untuk mendapatkan pahala, tidak lebih daripada itu. Dan hal ini tentu saja tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini adalah teguran atas berbagai macam kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Ada hak-hak manusia yang kita tidak penuhi, ada kewajiban-kewajiban yang kita tidak tunaikan, ataukah kewajiban-kewajiban kita kepada Allah atau hak-hak Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Dan semua ini adalah merupakan sebab-sebab yang bisa menjadi alasan untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan tegurannya. Namun kaum muslimin yang berbahagia, teguran Allah tidak berarti bahwa Allah murka terhadap kita. Boleh jadi karena Allah sangat sayang kepada kita, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiyah falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Barang siapa yang ridha dengan keadaan ini, dengan ujian dari Allah, Allah akan ridha terhadapnya, dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah juga akan memberikan kemurkaannya. Maka keadaan ini di satu sisi kita harus menerimanya sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain kita juga harus meyakini sebagai tawaran Allah untuk kita segera menyegarkan taubat kita, meningkatkan ibadah kita, munajah kita, memaksimalkan tangan-tangan kita menengadah kepadanya secara khusus